Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 17 Mei, Santo Pascalis Bailen, pengaku iman. Pascalis lahir di Torre Hermosa, Kerajaan Aragon, sekarang timur Laut Spanyol, pada tanggal 24 Mei tahun 1540. Kelahiran dan kematiannya tepat pada hari raya Pentakosta. Keluarganya amat miskin. Sampai umur 24 tahun, Pascalis menjadi gembala domba. Di tengah kesibukannya memperhatikan domba-dombanya, Pascalis selalu menyempatkan diri berdoa dan membaca kitab suci. Kebiasaannya berdoa dan membaca kitab suci ini menumbuhkan dalam hatinya keinginan menjadi biarawan. Ia bercita-cita masuk biara yang lebih mengutamakan kemiskinan. Untuk itu, ia menjelajahi seluruh Spanyol selama 4 tahun untuk mengenal setiap biara yang ada di sana. Akhirnya ia memutuskan masuk biara saudara-saudara Dina Franciscus di Monteforte sebagai seorang bruder. Pada tahun 1565 ia mengikrarkan kaulnya dalam ordo itu. Pemimpin biara sangat menyukai dia. Peter Ximenes, pemimpin biara itu, mengatakan bahwa ia belum pernah menyaksikan seorang biarawan Fransiskan yang benar-benar menghayati kemiskinan seperti Pascalis. Kamarnya sangat sederhana. Di dalamnya tidak terdapat apapun juga selain sebuah salib Yesus, patung Bunda Maria, sebuah meja kecil dan sepotong kayu sebagai tempat duduk sekaligus bantalnya. Tidurnya semalam hanya 3 jam lamanya. Tengah malam ia selalu hadir dalam doa ofisi bersama-sama rekan-rekannya. Sesudah ofisi malam, ia terus tinggal di dalam biara untuk berdoa dan bermeditasi. Pagi-pagi benar ia sudah membuka pintu gereja dan menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk perayaan Ekaristi. Di dalam biara ia dikenal sebagai seorang biarawan yang taat dan yang menjalankan disiplin diri yang keras. Ia menjadi sosok biarawan Fransiskan yang penuh kebijakan dan cinta kasih. Ia menyambut gembira semua orang yang datang kepadanya untuk meminta doa dan bimbingannya. Diceritakan bahwa ia melakukan sejumlah mukjizat teristimewa untuk orang-orang yang sakit dan miskin. Suatu kali ketika menjalankan tugas misioner di Perancis, ia dengan tegas melawan penganut Protestan Perancis yang menolak mengakui kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi Kudus. Karena itu, ia diusir oleh orang-orang Protestan Perancis. Ia kembali ke biara Fransiskan di Villareale dan menetap di sana hingga kematiannya pada tanggal 15 Mei tahun 1592. Hari kelahiran dan kematiannya yang tepat pada hari Pentakosta memberi kesan bahwa ia sungguh-sungguh dinaungi oleh Roh Kudus, dan panggilannya merupakan panggilan Roh Kudus. Kekuatan fisik dan rohnya adalah karunia dari Roh Kudus. Pater Emmanuel Rodriguez, seorang teolog ternama, mengatakan bahwa ia banyak bicara dengan Bruder Pascalis mengenai pokok-pokok iman yang sukar dimengerti. Betapa herannya bahwa Bruder Pascalis yang tidak pernah bersekolah itu dapat menerangkan soal-soal yang sukar itu dengan lebih jelas daripada dia sendiri. Santo Pascalis Bailen dihormati terutama sebagai pelindung dari persekutuan-persekutuan yang memberi devosi kepada sakramen Maha Kudus. Sebagai penjaga pintu biara, Pascalis tinggal dekat pintu biara dan gereja. Setiap waktu senggangnya dimanfaatkannya untuk berdoa di depan tabernakel.
Tidaklah mengherankan bahwa kemudian Bruder Pascalis yang rendah hati ini dikaruniai penglihatan-penglihatan ajaib dan ekstase-ekstase luar biasa. Saat kematiannya diketahuinya sendiri dengan pasti. Seminggu sebelum kematiannya, ia pergi ke kota untuk mengadakan kunjungan perpisahan dengan semua rekannya. Jenazahnya disemayamkan di gereja dan dihormati dengan perayaan Ekaristi. Pada saat konsekrasi, Pascalis membuka matanya 2 kali sebagai tanda penghormatannya yang terakhir kepada sakramen Maha Kudus. Santo Pascalis Bailen, doakanlah kami. Kak Carla Channel.